Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita persembahkan untuk Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam untuk semua nabi dan semua rasul yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat rahimakumullah. Pengajian kita sore ini masih berada dalam lingkup fikih informasi dan komunikasi. Judulnya adalah memberitakan nikmat Tuhan. Memberitakan nikmat Tuhan itu kita ambil saja pokok kalimatnya dua, walaupun itu katanya tiga, tapi pokoknya ada dua. Pertama, memberitakan. Yang kedua, nikmat Tuhan. Memberitakan artinya menceritakan kepada orang lain, baik dengan cara tradisional ataupun secara modern. Karena manusia itu semakin lama semakin maju, maka menceritakan itu bisa pakai alat. Kalau dulu menceritakan sesuatu pada orang lain, itu berhadapan di lapau atau di surau atau di tepian tempat mandi. Kalau sekarang enggak, kita dapat saja menceritakan sesuatu kepada orang lain dalam jumlah banyak, tapi kita tidak bertatap muka dengan orang itu. Nah, bisa dengan suara, bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan video, visual audio. Jadi, menceritakan itu maksudnya supaya semakin banyak orang yang tahu. Itu namanya menceritakan. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan syiar atau share. Share itu bahasa teknologi informasi. Syiar itu bahasa Arab. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, itu tentang memberitakan. Kedua, nikmat Tuhan. Nikmat Tuhan itu apa saja yang kita terima dari Tuhan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita itu memberikan kepada kita banyak sekali. Bacalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Berarti nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, para ulama memberikan kategori yang dimaksud dengan nikmat Tuhan itu segala yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita suka. Itu namanya nikmat itu. Syukur, Wak. Tapi kalau yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak suka atau kita rusuh menerimanya, nah itu ujian itu. Tapi kalau yang nikmat itu tibo dia, Wak, sanang hati, Wak, syukur, Wak, itu namanya nikmat. Jadi nikmat Tuhan itu bisa yang berbentuk benda,
seperti piti, emas, perak, rumah, mobil. Bisa juga yang tidak berbentuk seperti itu, seperti waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan itu adalah nikmat Tuhan. Seandainya tidak ada waktu dan kesempatan, bapak-bapak tidak sampai di sini, ibu-ibu tidak sampai di sini, itu nikmat Tuhan. Kita tidak bisa sampai di mana-mana kalau tidak ada diberikan kesempatan oleh Tuhan. Nah, karena itu ada yang gaib, nikmat Tuhan itu tidak dapat kita lihat, tapi kita rasakan adanya. Nah, jadi segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik nyata ataupun yang tidak nyata, suka kita menerimanya, itu adalah nikmat Tuhan. Nah, kata Allah di dalam surat Ad-Duha, bapak dan ibu-ibu banyak yang hafal surat Ad-Duha, ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya ulangi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terjemahannya adalah, dan adapun wa amma, dengan nikmat, bi ni'mati rabbika, dari Tuhan engkau, hendaklah kamu ceritakan. Jadi menceritakan nikmat itu diperintah. Jadi nikmat kok tidak dimakan seorang, saya disuruhan, suruhan abi-abi terima seorang, makan seorang, suruhan seorang. Allah menyuruh kita untuk menceritakan nikmat yang kita peroleh. Nah, karena nikmat itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Seorang guru besar mengatakan, beliau bernama Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Beliau adalah mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah. Menyampaikan begini, bahagia itu adalah nikmat. Iyalah, enggak ya, masa bahagia tidak nikmat? Nah, kalau kita berbahagia dengan seorang istri, itu ceritakan sama orang. Cuma bagaimana menceritakannya, kita tidak biasa, dan bisa jadi orang akan salah pengertian kalau kita ceritakan sama orang. Tetapi kata beliau, kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar itu menunjukkan bahwa kita bersyukur. Iya, kalau kita betul-betul bersyukur, ceritakan sama orang. Cuma tentu orangnya dipilih-pilih lah menceritakannya. Misalnya, kalau berbahagia dengan seorang istri yang cantik, cerdas, dan gesit, coba ceritakan pada mertua. Keren kan? Kehendak Allah tersampaikan untuk menyampaikan nikmat pada orang lain, atau di depan pertemuan keluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, PET, ET, dan hadir di sikukuha, amboyo bahagia bana jo bini ambo kuah. Itu menyampaikan nikmat. Cuma saja sekarang nikmat itu sudah disampaikan orang melalui media. Ketika dia berwisata dengan istrinya ke Turki, di Selat Bosporus dia berfoto, fotonya ditayang di media sosial. Apakah itu digolongkan pada fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan itu ya tuh, itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu menjelaskan nikmat pada orang banyak. Tetapi ada pula orang yang tidak suka. Keceknya pamangga, ria, pamer. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, setiap sesuatu yang kita kerjakan, bila itu didasarkan kepada ijtihad, pemahaman kita terhadap ayat atau pemahaman kita terhadap hadis, itu pasti ada khilafiyahnya. Salat menjelang waktu asar saja ada khilafiyahnya, apalagi itu.
Apalagi mensyiarkan foto di Selat Bosporus dengan istri di media sosial. Pastilah banyak khilafiahnya, tetapi innamal a'malu binniyat. Niat kita apa? Mau pamer-pamer atau mau menyampaikan nikmat pada Allah? Alhamdulillah ya Allah, ambo betul-betul bahagia Engkau beri aku takdir untuk beristri dengan istriku yang cantik, gesit, soleh lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, itu analisa ijtihadiyah dari Dr. Sulaiman terhadap ayat 11 dari surat Ad-Duha. Tinggal lagi kita mau mengamalkan atau tidak, itu terserah kita. Yang penting bahwa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bila diterjemahkan secara letterlek, itu adalah memerintahkan kepada kita supaya kita mensyiarkan nikmat Tuhan yang kita terima, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.